pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Buryono selaku Kasih PTK. Kemudian yang kami hormati Ibu Fasilitator PM Guru PAUD SD Lokus SD Negeri 6 Muara Enim, Bapak Ibu Kepala PAUD SD, teman-teman peserta PM PAUD SD yang berbahagia, Bapak Ibu tamu undangan yang senantiasa telah menyempatkan hadir, dan yang paling kami istimewakan adalah Bapak Ibu pengawas dalam Kabupaten Muara Enim. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara talk show dan showcase pembelajaran mendalam PAUD SD Lokus SD Negeri 6 Muara Enim dengan tema berpikir mendalam, berkarya berani, belajar sepanjang hayat, bertempat di ruang kelas SD Negeri 6 Muara Enim pada hari Jumat 21 November 2025. Baik Bapak Ibu yang kami bahagiakan, untuk membuka acara ini marilah kita buka dengan melafazkan basmalah secara bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa cinta kita dan nasionalisme kita kepada tanah air, hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengambil berkah dari kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan diholifahi oleh Bapak Ruli Darwani SPDI. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu, izinkan kami memimpin doa kita pada kesempatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'ti ni'amahu wa yukabiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berkah ini kami memohon ridho dan bimbingan-Mu agar seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Ya Allah yang Maha Pengasih, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, dan kemampuan untuk mengamalkan setiap pengetahuan dengan penuh keikhlasan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat karakter peserta didik, serta menghidupkan budaya belajar yang kolaboratif dan bermakna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah para narasumber, para pendidik, peserta didik, serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Jauhkan kami dari segala hambatan, perselisihan, dan hal-hal yang dapat mengurangi keberkahan acara ini. Akhirnya ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai amal kebaikan yang Engkau terima, serta sebagai ikhtiar kami dalam menghadirkan pendidikan yang berdaya, relevan, dan memanusiakan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala SD Negeri 6 Muara Enim sebagai lokus kegiatan PM PNF PAUD SD Kabupaten Muara Enim
yang akan disampaikan oleh Bapak Benny Ermawan SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih PTK Bapak Haji Priyono MSI. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Kecamatan Limping Bapak Bramudin SPD MPD. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Kecamatan Carmas dan Penakat Bapak Letri SPD. Yang kami hormati Bapak Selamat Bejo SPD selaku pengawas binaan Kecamatan Muara Enim. Yang kami hormati Bapak Ibu para fasilitator kegiatan pembelajaran mendalam di Lokus SD Negeri 6 Muara Enim. Yang kami hormati Bapak Ibu para kepala sekolah, dan yang sangat kami banggakan Bapak Ibu guru peserta kegiatan PM di Lokus SD Negeri 6 Muara Enim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan, sehingga sama-sama dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangkaian acara kegiatan panen karya atau tekso dari peserta PM untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Tak lupa salam serta salawat marilah senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang setia sampai akhir zaman. Insya Allah kelak akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Wabil khusus kita yang hadir pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini adalah merupakan momentum yang sangat istimewa, di mana pada hari ini kita sama-sama dapat menyaksikan secara langsung hasil kreativitas inovasi dari Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam. Karya-karya dari beliau-beliau ini bukan hanya merupakan produk visual, tapi ini adalah nyata dari proses pembelajaran yang lebih menekankan pada pembelajaran mendalam. Dan selanjutnya kami mewakili dari pihak sekolah selaku penanggung jawab dari lokus kegiatan ini, kami sampaikan juga kepada Pak Haji Priyono selaku Kasih PTK bahwa kegiatan PM ini di SD 6 sebagai lokus yang pertama PM untuk jenjang guru SD, kemudian jenjang untuk guru SMP, dan yang ketiga adalah jenjang untuk guru tingkat TK dan SD. Jadi ada 3 kegiatan ini dilaksanakan pertama itu di bulan Agustus tanggal 29 sampai tanggal 2 September. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ON 1, 2, dan 3, dan pada hari ini adalah rangkaian di kegiatan IN yang kedua di hari yang ketiga. Dan insya Allah kegiatan PM untuk lokus SD 6 ini secara keseluruhan dari jenjang guru SD, guru SMP, dan kepala sekolah besok secara serempak akan ditutup atau telah selesai. Kemudian kami selaku mewakili dari penanggung jawab lokus SD 6 Muara Enim coba menyampaikan terima kasih atas atensi dan partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir mengikuti acara ini, dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika kami selaku tuan rumah untuk lokus
tidak bisa menyiapkan tempat yang layak atau representatif. Jadi kami hanya bisa berbagi di ruang kelas ini Bapak Ibu. Jadi mungkin di ruang kelas ini nanti akan dipakai kegiatan teksonya, kemudian di sebelah nanti ada untuk panen hasil karyanya. Namun dengan segala keterbatasan ini mudah-mudahan tidak akan berpengaruh terhadap atau mengurangi makna dari kegiatan pada hari ini. Jadi itulah Bapak Ibu, sekali lagi kami mewakili dari pihak penanggung jawab Lokus Desina Negeri Nomarenim. Sekali lagi permohonan maaf terutama untuk Bapak Ibu guru peserta PM ya, dengan kondisi tempat yang seadanya di dalam kelas, tapi mudah-mudahan kami berharap kegiatan ini nanti bisa berjalan seperti yang kita harapkan, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru. Kita sama-sama sebentar lagi sudah sampai pada fase terakhir di kegiatan PM ini. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita dapat mengimplementasikan hasil ini di satuan pendidikan masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kesambutan berikutnya, marilah kita saksikan bersama penayangan video perjalanan yang dilakukan selama pelatihan pembelajaran mendalam. Ini kurang lebih selama 3 bulan lamanya. Baik, marilah kita saksikan video perjalanan selama pelatihan. Kami persilakan Bu Amel. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar bergerak. Semua guru belajar bergerak. Semua guru. Oke, boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Iya. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu yang perjalanan selama pelatihan kurang lebih selama 3 bulan ya. Ini untuk mencetak Bapak Ibu guru yang hebat dan inspiratif tentunya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Dalam hal ini diwakili oleh Kasih PTK Bapak Haji Buryono SPD, sekaligus membuka kegiatan talkshow dan showcase pembelajaran mendalam. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati koordinator wilayah pendidikan dari Belimbing, dari Denpasar, dari Muara Enim, yang kami hormati para pengawas sekolah, hadir Pak Bejo di tengah kita, yang kami hormati Kepala SD 6 Muara Enim selaku penanggung jawab lokus kegiatan ini, yang kami hormati Bapak Ibu para kepala sekolah yang sempat hadir pada kegiatan ini, serta para Bapak Ibu guru SD, PAUD yang menjadi peserta pada kegiatan pembelajaran mendalam ini yang kami banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mendapat tugas dari pimpinan untuk hadir di sini, dan yang pertama pembelajaran mendalam ini seperti yang tertera pada aspek Presiden Republik Indonesia, Presiden kita yang aspek kita keempat, salah satunya tertera dalam aspek kita itu memperkuat pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia. Terkait dengan hal itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Menteri Pendidikan Pak Prof. Abdul Muti bercermin pada hasil
hasil penelitian internasional yang dilakukan oleh lembaga PISA pada tahun 2023 bahwa ternyata kemampuan siswa kita dalam hal literasi dan numerasi itu jauh tertinggal dari negara-negara lain. Ya. Jadi kemampuan literasi dan numerasi siswa kita negara kita berada pada urutan 61 dari 81 negara yang diteliti. Nah, berdasarkan bercermin dari kondisi dan data tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya untuk mengatasi ataupun menanggulangi kondisi tersebut, dikaitkan dengan nanti ada bonus demografi di tahun 2023 dan 2035 dan 2045. Sehingga dengan kajian yang mendalam lahirlah konsep pembelajaran mendalam ini. Jadi latar belakang pembelajaran mendalam itu sebenarnya karena ada kondisi tertentu di negara kita. Ya, maka diambil langkah-langkah oleh Kementerian kita, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu konsep pembelajaran mendalam. Kan kita sama-sama tahu bahwa pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum, hanya pendekatan atau strategi pembelajaran yang digunakan saat ini. Kan para Bapak Ibu, sekedar tambahan semangat bagi Bapak Ibu semua, dan atas izin Bapak Ibu semua, kegiatan pembelajaran mendalam ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Dari topik hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, ini persembahan puisi dari peserta PM dari PAUD SD Kabupaten Muara Enim. Dan marilah kita sambut Ibu Purnamawati SPD dan Ibu Heni Safitri SPD, kami persilakan. Of Deep Learning, Cahaya Pembelajaran Mendalam, karya Purnamawati dan Heni Safitri. In the calm and silent classroom, di ruang belajar yang tenang dan hening, I found meaning in every little step. Aku temukan makna dari setiap langkah kecil. That teaching is not merely delivery, bahwa mengajar bukan sekedar menyampaikan, but anything a flame of thoughts that never fades, melainkan menyalakan api berpikir yang tak pernah padam. Through the PM teacher training, I learned anew. Melalui PM guru, aku kembali belajar. Becoming a student in my sacred calling, menjadi murid dalam panggilan suci profesi. Discovering the true essence of learning, menemukan hakikat belajar yang sejati. That knowledge lives within the process, not just the result. Bahwa ilmu hidup dalam proses, bukan hanya hasil. I learned about fixed and growth mindsets. Aku belajar tentang pola pikir tetap dan tertumpu. That failure is not the end, but the beginning. Bahwa gagal bukan akhir, melainkan awal. That every challenge opens a new path. Bahwa setiap tantangan membuka jalan. To grow, to change, to find deeper meaning. Untuk terus tumbuh dan menemukan makna perubahan. In every learning journey, I plant novel values. Dalam setiap pembelajaran, kutanamkan nilai luhur. Guiding students through the 8 dimensions of graduate worldwide, agar siswa menghayati 8 dimensi profil lulusan. To be faithful, virtuous, independent, and creative. Beriman, berakhlak, mandiri, dan kreatif. As well as critical thinkers, collaborative, and full of love for their nations. Serta kritis, gotong royong, dan cinta tanah air. The classroom is not merely a place to ask and answer. Kelas bukan sekedar tempat bertanya dan menjawab, but a space to grow together. Melainkan ruang untuk tumbuh bersama. To shape character, nurture
menumbuh karakter, menumbuhkan rasa ingin tahu, enkindle the spirit of humanity. dan menyalakan semangat kemanusiaan. I move forward with a renewed heart, Aku melangkah lagi dengan hati yang baru, with plans, meanings, and hopes. menyusun rencana, menenun makna, dan menanamkan harapan. For a true teacher, stop learning. Karena guru sejati tak berhenti belajar. They grow with change for Indonesia's brighter future. Dia tumbuh bersama perubahan demi masa depan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum ditutup, izinkan saya tutup dengan pantun. Boleh dijawab dengan alam. Ada undi, ada taras. Ada budi, ada balas. Pelatihan tuntas, semangat berkelas. Kelola proyek dengan tulus ikhlas. Oke. Dan tentunya masih ada PR di depan, jangan lupa mengimbaskan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir yaitu marilah kita tutup dengan melepaskan hamdalah secara bersama-sama. Dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon untuk tetap di tempat, kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Ibu, selamat datang sekali lagi kami ucapkan, dan terima kasih telah meluangkan waktunya dan untuk berbagi praktik baik pada hari ini. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai, saya breaking sebentar mungkin. Ice breakingnya, ikuti kata-kata saya, tapi jangan ikuti gerakan saya. Agi, siapa yang semangat dapat door prize? Aku sama yang salah. Itu dompetnya sudah siap Bapak Ibu ya. Iya, siap ya. Ikuti kata-kata saya, tidak usah diikuti gerakan saya. Ayo, tangannya, jempolnya letakkan di depan. Mulai semua Bapak Ibu. Iya. Oke, kita putar ke arah jam. Ke kanan, Pak. Oke, pelan-pelan baik. Terus lebih cepat sedikit lagi Pak, olahraganya. Taruh di atas kening. Ada yang tahu konsep? Bapak belum konsentrasi. Bapak dapat door prize Pak. Jadi kebalikannya ya, yang tidak konsentrasi dapat door prize. Silakan. Semangat Pak. Supaya lebih semangat lagi. Jadi yang kita cari bukan yang konsentrasi ya, tapi yang belum konsentrasi. Iya, jadi catatan ke depan Pak, harus lebih fokus. Benar? Oke. Baik, kita kembali ke 4 narasumber kita pada hari ini. Sudah cukup ya? Caknya masih ada 8, tapi kita simpan dulu. Oke, kita ke narasumber yang pertama ya, Ibu Isnalita ya, dari SD Negeri 4 Ujang Mas. Nanti beliau akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran kontekstual, bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa melalui metode cooperative learning. Dan marilah kita simak videonya. Silakan. Oke, telah sama-sama kita saksikan tadi video berbagi praktik baik dari Bu Isnalita. Bisa dijelaskan sedikit Bu Isnalita? Mungkin latar belakangnya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnalita dari SDN 4 Ujang Mas.
Sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti ada kesalahan dalam penyampaian saya. Di sini saya ingin membagikan praktik baik saya yang telah ditampilkan. Di situ saya menampilkan tentang kegiatan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dengan menggunakan metode cooperative learning, yaitu dalam materi satuan berat dengan menimbang buah. Nah, latar belakangi saya melakukan praktik baik ini ketika saya adalah buku kelas 3 ya Bapak Ibu, kelas rendah. Jadi mereka itu biasanya anak-anak cuma tahu itu bahwa benda itu memiliki berat. Nah, mereka tidak tahu apa alat untuk mengukur berat itu, kemudian bagaimana satuan berat. Jadi dari situ kemudian saya ingin anak-anak lebih tahu bagaimana untuk mengukur satuan berat itu dengan nyata, sehingga saya menampilkan atau menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, yaitu menampilkan pasar ke dalam kelas, di mana mereka saya ajak untuk membawa buah-buahan ke dalam kelas, kemudian menimbang secara nyata, dan kemudian dalam pembelajaran ini saya menggunakan metode cooperative learning, di mana anak-anak di sini dibentuk dalam beberapa kelompok ya Bapak Ibu secara heterogen. Kenapa secara heterogen? Mereka ini nanti bisa saling membimbing, bukan dalam kemampuan yang sama, tapi dalam kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di dalam kelompoknya nanti mereka saling membimbing dan berbagi peran. Nah, itu sedikit dari berbagi praktik dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ya Bu Isna ya. Jadi beliau ini mengambil tema tersebut karena anaknya itu tahunya namanya cuma berat, tapi tidak tahu apa alat untuk mengukurnya dan satuannya. Seperti itu kira-kira Bu Isna ya. Kemudian kita ke narasumber yang kedua. Ya, ada Ibu Marta Yani. Dia dari guru SD Bukit Asam Tanjung Enim dengan tema implementasi aturan di sekitarku dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Dan marilah kita saksikan video berbagi praktik dari Bu Marta. Kami bersilakan. Bagi
Iya, oke. Itulah tadi video singkat ya, pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Marta. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu Marta? Iya, apa latar belakangnya? Mungkin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya Marta Yani dari SD Bukit Asam Tanjung Ending. Alhamdulillah kesempatan SD kami mendapatkan pelatihan langsung dari Dinas Luar Negeri. Tentunya kenapa saya mengambil judul implementasi aturan di sekitarku dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, dilatar belakangi apa itu pembelajaran mendalam ya, bagaimana cara menerapkannya di kelas. Tentunya ketika saya berada di zona nyaman saya di SD Bukit Asam, saya tidak bingung, saya tidak gugup ketika menerapkan pembelajaran mendalam yang ternyata sudah kami lakukan sebelumnya, baik dari pemanfaatan digital, baik dari sumber belajarnya. Nah, saya harus berpikir kreatif ketika saya menerapkan pembelajaran mendalam itu di SD yang baru, tentunya di sini SD Negeri 6. Dan dengan tema Our Deep Learning Journey from Thinking to Creative, disitulah saya sebagai guru berpikir lebih mendalam lagi bagaimana saya harus menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam ini terutama pada kelas rendah. Itu Bu Fitri. Oke, jadi sedikit ulasan latar belakangnya kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kita ke narasumber yang ketiga. Ini jauh dari briefing ya. Dari briefing dari Ibu Fitriani. Jadi beliau akan berbagi praktik baik tentang kemitraan sekolah, keluarga dalam materi hak dan kewajiban melalui aksi warga bertanggung jawab dengan menggunakan instrumen jurnal aksi keluarga. Namun sebelumnya marilah kita saksikan video berikut praktik baik dari Bu Fitriani. Oke, itulah tadi tayangan singkat video dari praktik baik dari Bu Fitriani ya, dari SD 7 Negeri Belimbing. Baik Bu Fitri, kami mohon untuk dijelaskan secara singkat ya, latar belakang Bu Fitri mengambil tema sekolah ini sepertinya mitra sekolah ya. Kalau di itu apa namanya di Muarenim itu biasanya paguyuban. Baik, kami persilakan Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Jadi kami ini sama-sama Bu Fitri ya. Cuma beda, ada yang dari Muarenim, ada yang dari Belimbing. Oke. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya instansi berasal dari SDN 7 Belimbing. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah main ke SD kami. Di sini saya diberi kesempatan untuk menampilkan praktik baik saya. Di sini saya mengambil, mungkin teman-teman lebih kepada kegiatan pembelajarannya atau metodenya atau pendekatannya. Di sini yang saya ambil lebih fokus kepada kemitraan pembelajaran antara keluarga dan sekolah. Artinya antara guru, anak, beserta orang tua maupun wali. Tuh. Di sini pelajaran yang saya ambil pendidikan Pancasila pada kelas 6 dengan materi hak dan kewajiban. Jadi hubungan orang tua dengan sekolah itu sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin selama ini orang tua masih beranggapan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan itu hanya sekolah, hanya guru. Ternyata orang tua juga fasilitator terhadap anak.
malah pendidikan pertama itu diawali dari orang tua, guru sebagai penambahnya. Jadi di sini saya gunakan instrumen saya adalah jurnal aksi keluarga. Jadi jurnal itu berisi yang diisi oleh siswa, diisi juga oleh orang tua, serta nanti saya yang mengisi. Jadi ada 3 komponen. Peran orang tua itu sangat berpengaruh penting terhadap pendidikan, karena kalau hanya mengandalkan sekolah itu tidak akan berhasil. Terutama di sini masalah hak dan kewajiban. Anak-anak itu ternyata lebih tahu haknya saja. Oh, saya dapat uang jajan, saya bisa makan enak. Ternyata anak-anak itu masih banyak yang belum tahu bagaimana kewajibannya. Tuh, jadi di sini kami bekerja sama dengan orang tua, bagaimana jangan sampai hanya teori saja yang diketahui oleh siswa, tapi penerapannya juga harus diketahui. Saya dalam penerapan pembelajarannya, saya lakukan berkelompok. Saya juga menggunakan metode bermain peran atau role playing. Di sana saya bermain perannya mungkin bisa mengambil apa kewajiban yang dilakukan anak, misal bagaimana kewajiban kita dalam berlalu lintas, bagaimana kewajiban anak kalau sudah pulang sekolah. Mungkin hanya itu, Bu Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini temanya apa Pak Kerana? Oh, kemitraan. Sempat ini koordinasi dengan Pak Korwil. Iya, luar biasa sekali pendampingan dari Korwil Belimbing. Mari kita pertemukan dulu Bapak Ibu. Ini merupakan apa ya? Pendamping yang luar biasa ini ya. Dari peserta PM beliau menyampaikan bahwasanya selalu didampingi oleh Pak Korwil. Baik Bapak Ibu, kita ke narasumber berikutnya. Ini narasumber terakhir sepertinya sudah menunggu ini Bu Olin. Ya, sudah tidak sabar lagi mau menjelaskannya ini. Baik Bu Olin, ini guru dari SD Negeri 20 Muara ini. Ya, akan berbagi praktik baik tentang kardia. Ya, cakap digital, belajar anatomi peredaran darah, menciptakan produk bermakna melalui konten edukasi digital, create and innovate menggunakan Canva. Baik, marilah kita simak videonya. Baik, itulah tadi Bapak Ibu penayangan video dari Ibu Carolina. Baik Bu Olin, bisa diceritakan sedikit latar belakang Bu Olin mengambil tema kardia. Iya, sepertinya menarik sekali. Kan itu silakan Bu Olin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
izin Bapak Ibu sedikit berbagi praktik baik. Di sini saya peserta PM yang ditunjuk langsung untuk dapat berbagi praktik baik yang telah kami laksanakan kurang lebih 2 bulan ini. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Carolina. Saya dari instansi SD Negeri 20 Muara Enim. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mengambil tema dengan berjudul Kardia. Kardia ini adalah singkatan dari Cakap Digital Belajar Anonim Peredaran Darah, yang di sini anak-anak yang nantinya akan menciptakan suatu produk, ya, project mini, sebuah konten digital innovation melalui aplikasi Canva. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan seiring perkembangan zaman, ya, di abad 21 ini tidak memungkinkan untuk anak-anak kita ini harus cakap digital. Nah, salah satunya di dalam pembelajaran saya mengajarkan dengan tema Kardia ini, yaitu pembelajaran media digital dengan membuat produk atau project mini yang menghasilkan siklus peredaran darah manusia, terus struktur organ jantung, anak-anak mendesain sendiri melalui aplikasi Canva. Nah, untuk konteks pembelajarannya, Bapak Ibu, saya menggunakan pembelajaran secara berdiferensiasi, ya. Saya menggunakan anak-anak itu secara berkelompok. Nah, di sini anak-anak nanti melakukan pembelajaran langsung dengan mendesain, ya, melalui aplikasi Canva dengan bagaimana aliran peredaran darah manusia dan bagian-bagian struktur organ jantung yang ada di dalam manusia. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembelajaran ini nantinya anak-anak akan membuat sendiri, mendesain sendiri aplikasinya menggunakan Chromebook. Saya memanfaatkan Chromebook sekolah yang ada di sekolah untuk mereka belajar secara langsung, mengakses langsung, mengekspor langsung bagaimana aplikasi Canva itu dapat digunakan di dalam pembelajaran. Nah, untuk pembelajarannya nanti Bapak Ibu, anak-anak ini menggunakan loginnya menggunakan akun belajar ID mereka masing-masing. Di dalam akun belajar ID ini nanti mereka akan dapat mengirimkan langsung kepada guru, ya. Kalau di aplikasi Canva itu, kalau menggunakan akun belajar ID, di pojok atas sebelah kanan itu ada share to teacher atau berbagi kepada guru. Nah, di sana nanti kita sebagai guru dapat memantau langsung atau mendapat notifikasi pesan dari peserta didik akun yang telah mengirimkan tugas. Nah, dari sana nanti kita sebagai guru dapat memberikan penilaian desain aliran peredaran darah dan struktur jantung ini, dapat kita nilai di asesmen prosesnya. Dan di akhir pembelajaran saya juga menggunakan literasi digital, yaitu menggunakan asesmen akhir, yaitu menggunakan Whiteboard atau quizzes untuk menilai asesmen akhir masing-masing dari peserta didik. Nah, baiklah Bapak Ibu, begitulah cerita singkat dari pengalaman berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah di SD Negeri 20 Muara Enim. Dan secara tidak langsung di dalam pembelajaran yang saya lakukan ini, saya membentuk karakter anak untuk dapat meningkatkan literasi digital, ya, kolaborasi berbasis teknologi mereka, kreativitas digital yang akan dikuasai oleh peserta didik. Oke, baik, terima kasih. Iya, boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Ya, boleh ya. Seiring dengan kemajuan zaman ini, kita sebagai guru harus lebih kreatif ya, untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif tentunya. Apalagi di zaman sekarang ini, era digital ini sepertinya nomor 1 ini Pak Bramudin, ya. Setiap sekolah itu pasti sudah ada Chromebook, walaupun cuma hanya 1-2. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran mendalam. Tidak hanya menunggu fasilitas yang lengkap, lama kalau menunggu fasilitas yang lengkap, ya Bapak Ibu, ya. Dan kita ke narasumber pertama ini Bu Isnaita. Iya, jadi Bu Is, ini tentunya banyak sekali tantangan, ya. Ketika kita melaksanakan pembelajaran yang
cooperative learning, ya. Pasti ada tantangan terbesar. Tolong Bu Isna, ya bisa diceritakan tantangan apa, kemudian bagaimana respon murid-murid ketika Bu Isna membawa benda-benda ke dalam kelas seperti buah-buahan, kemudian membawa alat timbangan, itu bagaimana respon muridnya? Bisa diceritakan Bu Isna dan Bu Isna? Oke, baik, saya akan menceritakan sedikit tentang praktik yang saya lakukan itu. Ide awal muncul itu ketika saya berpikir kalau selama ini pembelajaran untuk pengukuran satuan berat itu hanya lewat buku atau hafalan saja, sehingga anak-anak itu cuma tahu oh satuan berat itu dari kilogram atau ada tangga-tangga satuan itu cuma lewat hafalan dan buku. Nah, dari ide itu saya berpikir benda apa sih yang biasanya anak-anak timbang, atau pernahkah mereka ikut ibunya ke pasar melihat ibunya berbelanja. Nah, dari situ awalnya saya ingin anak-anak lebih melihat langsung bagaimana cara pengukuran berat. Jadi saya menghadirkan pasar itu ke kelas, di mana anak-anak ini saya ajak atau saya suruh bawa buah Pak ya, Bu ya. Kemudian timbangannya itu kami sediakan dari sekolah. Nah, kalau untuk tantangan itu pasti banyak Pak Bu. Dari tantangan itu yang pertama pengelolaan waktu dan logistik. Kalau pengelolaan waktu untuk memastikan anak itu mendapat giliran untuk menimbang, terus membaca dan menuliskan hasilnya pada lembar LKPD, itu sangat perlu pengelolaan waktunya. Tidak mungkin dalam satu kelas itu mereka harus satu-satu maju ke depan ya, menimbang, habislah waktu kita pada saat mau mengajar itu. Jadi saya mengambil metode cooperative learning itu. Jadi anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok dan mereka bekerja di dalam kelompoknya sendiri dan berbagi peran. Ada yang menimbang, ada yang mencatat dan ada yang membaca hasil dari timbangan tersebut. Kemudian kalau untuk responnya Ibu Fitri ya, responnya sangat luar biasa Pak. Anak-anak sangat senang disuruh bawa buah. Bu, bawa buah? Iya katakan ya. Anak-anak senang sekali. Mereka membawa buah satu-satu, itu satu-satu saya suruh bawa buah. Sebenarnya sih kalau untuk logistik atau alatnya bisa bukan selain buah banyak Pak ya di lingkungan sekolah. Tetapi mereka senang kalau diajak membawa buah. Nah begitu Bu Fitri. Iya, oke. Bu Is, setelah melaksanakan pembelajaran yang cooperative learning itu, apakah ada peningkatan pemahaman siswa sebelum melakukan dan setelah melakukan seperti itu? Baik, kalau untuk pemahaman Ibu Fitri ya, yang pertama untuk pemahaman sangat meningkat. Anak-anak tidak hanya hafal apa itu kilogram, apa itu gram. Jadi mereka sangat menimbang, oh kalau jarumnya di sini 100 gram, itu kalau di kehidupan sehari-hari itu namanya ons. Oh gitu ya Bu katanya. Nah begitu. Kemudian selain dari itu juga mereka bisa berkolaborasi, saling membimbing. Misalkan ada teman yang tidak bisa membaca timbangan, mereka bantu. Oh ini caranya. Dari juga timbangan itu karena ada yang berbeda-beda, ada yang kilogram, ada yang gram. Nah mereka bisa membedakan itu. Iya, oke. Tentu pembelajarannya sangat menyenangkan sekali Bu Is. Iya, mereka sangat senang sekali. Oke, baik Bu Is, apa namanya? Setelah melaksanakan pembelajaran yang cooperative learning itu, tentunya akan menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Menurut Bu Is, selain dari pembelajaran tersebut, hal apa yang bisa menyenangkan kemudian dan bermakna bagi murid? Kalau menurut saya ya, pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan itu dimana anak itu merasa kalau mereka itu tidak belajar. Mereka merasa senang mengikuti atau melewati tantangan yang diberikan oleh guru. Nah mereka ini sehingga lupa, oh kalau saya ini harus belajar tentang harus melewati tantangan-tantangan yang diberikan oleh guru ini tadi, harus kita selesaikan. Dan mereka merasa senang ya, karena mereka bisa berkolaborasi bersama teman-temannya,
bisa merasa menaksir, misalkan bermain, misalkan menaksir buah. Ini, ayo berat yang mana? Berat mangga apa apel gitu. Mereka bisa merasakan kegembiraan di situ dan bermakna. Mereka bisa juga mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga pada waktu mereka ikut ibunya ke pasar, mereka bisa, oh timbangan sayur ibu saya segini. Terus kemudian mereka juga bisa membaca label produk berat dalam setiap barang itu. Iya, tentunya ini ketika kita membawa buah nih dari rumah ya Bapak Ibu ya, pasti ada tanggapan nih dari orang tua. Itu bagaimana Bu Isna? Tanggapan dari orang tua? Oke, Fitri ya. Pastinya kita ini kalau mau mengadakan kegiatan seperti itu harus ada kolaborasi bersama orang tua ya. Karena sebelumnya itu kita sampaikan di WhatsApp group gitu ya, bahwa anak-anak nanti akan ada kegiatan pengukuran berat Ibu Fitri. Nanti anak-anak disuruh membawa uang. Nah, kalau untuk respon dari orang tua, mereka sangat mendukung dan sangat senang. Kemudian setelah melakukan kegiatan tersebut di kelas, mereka menceritakan bahwa anak mereka sekarang sudah pintar, sudah bisa menimbang, sudah bisa membaca timbangan kalau mereka juga seperti yang sudah saya katakan tadi ikut ke pasar, gitu Bu. Iya, oke. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu, luar biasa sekali Bu Is ya. Jadi beliau ini melakukan pembelajaran dengan membawa benda konkret secara langsung ke dalam kelas ya, buah-buahan, dan juga membawa timbang untuk langsung ditimbang. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak sudah tahu, oh ini beratnya berapa kalau ditimbang, seperti itu Ibu Isna ya. Baik, kita ke narasumber yang kedua ini dari SDBA Tanjung Inim ya. Ada Bu Martayani ya. Beliau ini dengan tema implementasi aturan di sekitar dalam pendekatan pembelajaran mendalam dengan menggunakan metode STAR, Situation, Task, Action, and Result. Baik Bu Marta, sebelumnya saya ingin bertanya dengan Bu Marta ini ya. Bu Marta, pastinya ini kita menerapkan pembelajaran dengan metode STAR itu pasti banyak tantangan ya. Sama, setiap pembelajarannya di dalam kelas itu pasti mempunyai tantangan. Dan hal apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bu Marta ketika melaksanakan metode STAR ini? Baik Bu Fitri, jadi saya berbagi praktik baik ini mengimplementasikannya itu menggunakan metode STAR, di mana S yang pertama itu situasi awal saya melihat anak didik saya di SDBA kelas 2 menganggap aturan itu hanya lewat saja ya. Terus ketika saya lihat lagi, oh saya ini harus mengubah, jangan sampai aturan ini hanya disampaikan tapi anak-anak tidak langsung menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terus T, tantangannya tentu saat kita mengajak anak-anak untuk membuat aturan, hal yang sederhana saya lakukan, mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas dulu, di mana anak-anak terlibat langsung. Jadi bukan kita sebagai guru yang membuat aturannya, tapi anak-anak yang diminta langsung untuk membuat aturannya. Misalnya anak-anak coba kita sebutkan dulu aturan yang di sekolah. Ketika kita datang ke sekolah, apa ya hal yang pertama harus kita lakukan? Tentu dia akan bilang, oh Bu, datang tepat waktu, belajar dengan fokus, dan seterusnya. Namun sebelumnya itu hanya sebatas ucapan ya, tidak langsung diterapkan. Setelah saya evaluasi 3 bulan pertama ya Bu ya, ketika kita sudah berjalan semester, ternyata materi aturan di sekitarku itu sampai ke rumah. Jadi ibunya tadi ngomong, oh Bu Marta, anak-anak yang tadinya hanya kenal aturan di sekolah masuk pada materi yang kedua, aturan di rumah, anak-anak itu menerapkan langsung. Bagaimana dia bangun pagi gitu ya, dia tidur cepat, bagaimana dia langsung melaksanakan sholatnya, dan tentu langsung menerapkan aturan di sekolah, dia datang tepat waktu. Ternyata
setelah saya pikirkan pendekatan pembelajaran mendalam ini bagaimana bisa langsung diaplikasikan. Tentu anak-anak tidak hanya sekedar memahami, merefleksi, tapi langsung mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Begitu Bu Fitri. Oke. Baik Bu Marta, tentu saja di setiap pembelajaran yang kita lakukan, kita mengharapkan itu pastinya suatu keberhasilan, ya. Dan menurut Bu Marta, ya, dari aspek mana penilaian itu dapat kita lakukan pada pembelajaran? Iya. Baik Bu Fitri, kembali pada materi kita pendekatan pembelajaran mendalam, ada 3 penilaian ya, asesmen as learning, for learning, dan asesmen akhir. Tentunya untuk anak kelas rendah, saya kebetulan ngajar kelas 2 ya Pak, Bu, penilaiannya itu tentu saya menggunakan proses. Tadi ada saya tampilkan, selain observasi sikap selama proses pembelajaran, saya juga meminta anak-anak untuk menilai sesama teman sebaya atau asesmen as learning, self assessment dan peer assessment. Jadi saya meminta anak-anak tidak hanya tahu tentang materi aturan, ternyata ketika saya menilai dengan peer assessment atau self assessment tadi, anak-anak tuh jadi tahu, oh ketika belajar tadi benar nggak ya teman saya itu tadi ngingetin saya hati-hati ya pakai guntingnya, misalnya seperti itu. Nah dari situlah Bu Fitri yang saya bisa menilainya. Ternyata penilaian itu Bapak Ibu tidak mesti tertulis, kita terapkan sekarang ini sumatif tengah semester, sumatif akhir semester. Ternyata penilaian sikap itu di proses pembelajaran itulah yang harus kita terapkan di pendekatan pembelajaran mendalam. Gitu Bu Fitri. Iya, oke. Bu Marta, pastinya ini kita membutuhkan kolaborasi ya pastinya ya, antara orang tua, kemudian murid, dan menurut Bu Marta, ini kolaborasi yang paling membantu ini misalnya dengan orang tua, guru, sejawat, atau kepala sekolah? Kalau saya pribadi tidak bisa terlepas ya, saya sendirian mengajar di kelas, tentu saya membutuhkan bantuan dan kerjasama serta dukungan wali murid. Setelah itu, ketika saya menerapkan aturan tadi, saya tidak semena-mena ya Bu ya membuat aturan di kelas ini. Saya mengkonfirmasinya dengan kepala sekolah, dan bagaimana saya tahu aturan itu tadi bisa langsung diterapkan anak-anak di rumah tadi. Selain itu juga kami Pak, Bu, di sekolah di SD Bukit Asam itu ada yang namanya laporan bulanan. Nah dari situ kita bisa berdiskusi langsung dengan wali murid, apakah aturan yang saya sampaikan ke anak-anak kelas 2 tadi sampai atau tidak, begitu ya. Ternyata alhamdulillah setelah kita konfirmasi setiap bulannya ada kemajuan-kemajuan yang signifikan yang dirasakan oleh orang tuanya di rumah. Begitu Bu Fitri. Oke, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah kemudian bisa diterapkan langsung di rumah. Dan tentunya ini tidak lepas kolaborasi dari guru, murid, orang tua maupun kepala sekolah. Ya, ketika kita menerapkan perilaku yang baik terhadap murid itu tentunya membutuhkan dukungan dari segala pihak. Oke, baik, terima kasih Bu Marta atas praktik baiknya, dan kita ke narasumber berikutnya. Ya, ini dari SD Negeri 7 Belimbing. Beliau dengan tema kemitraan sekolah keluarga untuk menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban pada siswa kelas 6 melalui praktik aksi warga bertanggung jawab. Baik Bu Fitri, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ini. Inovasi utama Ibu adalah jurnal aksi keluarga, begitu? Oke. Bagaimana ini instrumen yang Ibu gunakan secara spesifik menjembatani teori yang dipelajari di sekolah dengan implementasi aksi nyata di rumah? Iya. Terima kasih Bu Fitri. Seperti kita ketahui, kalau untuk materi hak dan kewajiban itu tidak hanya disampaikan pelajarannya tidak hanya pada kelas 6 saja, tapi pada
pada kelas sebelumnya itu terus kalau tidak salah itu kelas 4 sudah diterapkan pelajaran hak dan kewajiban. Yang saya lihat kalau sebelumnya itu penyampaian hanya konvensional saja, hanya menyampaikan teori saja, tapi untuk penerapannya itu masih ada anak yang belum menerapkan dari materi tersebut. Nah, di sini yang saya lakukan adalah saya membuat jurnal aksi antara hubungan kemitraan antara orang tua dengan sekolah, ya. Jadi di sini yang saya buat adalah jurnal di mana anak itu saya beri tugas, pilihlah 3 kewajiban bebas, anak memilih 3 kewajiban yang harus dilakukannya di rumah. Terus ada juga 3 hak yang harus mereka dapatkan. Di sana mereka mengisi di dalam jurnal. Kemudian setelah itu mereka meminta hasil dari orang tua. Di sana bagaimana, apakah anak ini menerapkan atau hanya sebatas mengetahui saja. Nah, di sana selain mengisi, orang tua juga harus menandatangani. Jadi artinya memang mengakui, oh anak itu ternyata melakukan. Selain itu, kalau saya sudah menerima itu, saya yang menilai. Ternyata ada beberapa orang tua yang bilang sudah 80% ternyata anaknya menerapkan. Jadi tidak hanya mengetahui saja, ternyata anak-anak itu sudah bisa menerapkan baik di rumah dan juga di sekolah. Mungkin itu Bu Fitri. Oke. Baik, Bu Fitri, ini tentunya membutuhkan kemitraan antara guru dan orang tua, ya. Dan pastinya ini punya tantangan terbesar. Kalau menurut Bu Fitri ini, ya, tantangan terbesar itu ketika kita mengaktifkan peran orang tua sebagai fasilitator itu pada pendidikan karakter itu seperti apa? Kemudian bagaimana strategi Ibu mengatasinya itu, Bu Fitri? Terima kasih, Bu Fitri. Jadi kalau sudah berhubungan langsung dengan orang tua, pasti itu sangat banyak tantangan, terutama masalah administrasi. Administrasi di sini untuk orang tua, apalagi kalau di tempat kami di Teluk Lubuk, ya, Belimbing, itu rata-rata hampir 80% orang tuanya itu berdagang pekerjaannya. Artinya kalau berdagang, mereka pergi subuh, pulangnya sore. Jangankan ngisi tugas, cuma bahasa gitu, ya. Tapi saya mengajar kepada anak, sampaikan ini kepada orang tua, dan saya juga tantangan tersebut buatlah serapi mungkin, semenarik mungkin, terus ringkas. Jangan jurnal itu untuk isian orang tua dibuat 10 lembar untuk orang tua saja, itu tidak memungkinkan. Selain itu, tantangan saya adalah bagaimana menyampaikan kepada orang tua, dan alhamdulillah kalau di tempat kami, terkhusus di kelas saya, itu kami mempunyai grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini ada 2, ada grup WhatsApp untuk siswa dan juga ada grup WhatsApp untuk orang tua. Di sana saya menyampaikan bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara penilaiannya, apa saja yang perlu dilakukan, seperti itu. Terus tugas anak seperti apa. Itu mungkin tantangan terhadap orang tua. Kalau tantangan untuk diri saya, mungkin di kelas saya itu ada 28 siswa. 28 siswa. Kalau tantangannya itu mungkin observasi pas kita penilaiannya, jadi harus satu-satu, maka memerlukan waktu yang sangat banyak. Bagaimana supaya tidak mengganggu pelajaran yang akan saya terapkan. Mungkin hanya itu, Ibu. Iya, oke. Gamblang sekali ini penjelasan dari Bu Fitri, ya. Dan tentunya ini ada dampak yang paling signifikan ini, Bu Fitri, ya, setelah dilakukan pembelajaran tersebut. Ya. Menurut Bu Fitri ini, ya, konsistensi murid dalam melaksanakan kewajiban mereka itu seperti apa? Alhamdulillah, kalau dampaknya, kalau sebelumnya mereka kalau ditanya Bapak Ibu, anak-anak itu kewajibannya apa, semuanya bisa menyebutkan. Saya, Bu, kalau di sekolah tugasnya piket, saya harus datang pagi. Itu artinya mereka tahu kewajiban mereka. Kalau ditanya hal kalian tahu Bu, dapat uang jajan, bermain, terus kalau dapat makan sehat, mereka tahu, tapi pas penerapan mereka tidak mengerjakan.
mungkin tahu tapi tidak mau mengerjakan, belum tumbuhnya kesadaran pada diri anak untuk mengerjakan kewajiban tersebut. Nah, dari kegiatan ini alhamdulillah berdampak yang sangat signifikan. Saya dengan kerjasama kemitraan antara orang tua dengan sekolah, anak-anak ini sudah menerapkan di rumah, mereka sudah menerapkan di sekolah juga. Kalau awalnya itu kalau piket itu anak itu pasti suruh-suruhan. Terutama kalau kami itu misal yang sering itu hari Senin, karena hari Senin kan waktunya mau upacara, pasti panggil-panggilan. Kalau sekarang alhamdulillah mereka sudah sadar, sudah berbagi peran. Oh Bu, aku yang tugasnya nyapu, aku yang tugasnya ngepel. Selain itu tugas rumah, misalkan ada tugas yang tidak selesai di sekolah, ada tambahan tugas untuk di rumah, mereka mengerjakan. Mereka sudah bisa melakukan kewajiban mereka. Hak mereka sudah. Terkadang pernah pengalaman saya itu mereka sudah melakukan kewajiban dan hak mereka belum terpenuhi. Mereka yang bilang, Bu, hak kami seperti ini. Iya, maka kita harus sampaikan. Betul. Jadi di rumah mereka alhamdulillah sudah terpenuhi, haknya di sekolah juga terpenuhi, tetapi setelah melakukan kewajiban. Itu yang penting. Makasih. Iya, boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Jadi hak dan kewajiban itu tentunya ada hubungan yang paling kuat itu ya. Dan ketika anak menuntut kewajiban, mereka juga harus melaksanakan kewajibannya. Ketika mereka menuntut haknya, mereka harus melaksanakan kewajibannya. Dan tentunya ini juga membutuhkan kemitraan juga yang luar biasa itu ya kepada orang tua, apalagi terkait dengan penilaian sikap ini ya, menanamkan karakter kepada siswa itu tidak bisa guru itu melaksanakan secara sendiri, dan tentunya ini membutuhkan kolaborasi dari kedua orang tua, kemudian siswa itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Fitri praktik baiknya karena luar biasa sekali, ini jauh dari bling-bling ya, membawa praktik baik dengan kemitraan keluarga. Kita ke dalam sumber yang terakhir ini Bu Olin. Oke, jadi Bu Olin ini mengambil tema kardia. Iya, kardia cakap digital belajar anatomi peredaran darah, menciptakan produk bermakna melalui konten edukasi digital create and innovate menggunakan Canva. Bu Olin, ini tentunya banyak sekali tantangan terbesar ketika kita menerapkan pembelajaran mendalam di dalam kelas. Bisa diceritakan sedikit Bu Olin tantangan terbesarnya seperti apa? Oke, baik, terima kasih Bu Fitri. Tantangan terbesar yang saya hadapi ketika menerapkan pembelajaran ini, kesiapan dari peserta didik, terus kemampuan pola berpikir kritis mereka tentang cakap digital yang akan dilakukan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi cara mengatasinya di sini saya melakukan pendekatan secara lebih mendalam kepada peserta didik, Bu Fitri. Terus saya membentuk kelompok yang heterogen di sini, di mana peserta didik yang sudah memiliki kemampuan bernalar tingkat tinggi, saya gabungkan dengan anak yang masih memiliki kemampuan yang rendah, sehingga di sini mereka dapat saling memadu, tolong menolong, ya, saling membimbing, terus saling membantu di dalam proyek yang mereka lakukan. Terus cara mengatasinya di sini saya juga melakukan penjelasan secara tahap bertahap, ya, step by step kepada anak. Jadi sebelum tugas saya berikan kepada anak-anak, jadi saya sudah memberikan struktur cara pengerjaannya seperti itu, Bu Fitri. Jadi anak-anak akan lebih mudah memahami materi dan juga lebih mudah memahami apa yang akan mereka lakukan. Terus di sini saya memastikan di dalam pengerjaan proyek mini ini mereka peran dalam kelompoknya itu saya pastikan berjalan dengan aktif. Oke. Baik Bu Olin, setelah kita menghadapi tantangan itu pastinya kita memiliki perkembangan ya, karena tantangan itu kita jadikan awal untuk berkembang. Itu menurut Bu Olin bagaimana perkembangan kecakapan digital siswa selama kegiatan eksplorasi proyek yang menggunakan Canva tersebut? Oke, perkembangan di dalam pembelajaran ini tentunya mereka meningkat karena mereka di sini pembelajarannya terjun secara langsung, tidak hanya menonton
video ataupun mengerjakan dalam hal bentuk yang tidak mereka sentuh. Di sini mereka menggunakan Chromebook mereka masing-masing. Jadi anak-anak di sini sudah berfungsi, ya, sudah mengerjakan mendesain poster proyek mini yang mengenai aliran darah manusia dan membuat struktur organ jantung tadi itu sudah secara sendiri-sendiri menggunakan Chromebook masing-masing. Nah, untuk cara melakukannya, jadi anak-anak ini Bapak Ibu diminta untuk mendesain peredaran darah manusia melalui aplikasi Canva. Jadi saya ini Bapak Ibu sebelumnya mengajar di kelas 6. Nah, jadi di kelas 6 ini memang dituntut untuk memiliki peserta didiknya itu harus memiliki nalar yang bertingkat tinggi, karena di jenjang kelas 6 ini tentunya nanti satu step lagi mereka ini akan melangkah ke step SMP seperti itu. Jadi jangan sampai mereka aku nggak pernah ini, aku nggak tahu apa ini. Nah, jadi sejak di SD apalagi sudah di kelas 6 ini kami memang diminta oleh kepala sekolah untuk aktif menggunakan Chromebook atau fasilitas sekolah. Jadi dalam satu minggu itu kami 2 kali atau 3 kali dalam satu minggu ini memang aktif menggunakan Chromebook sekolah itu, baik menggunakannya baik untuk pembelajaran ataupun untuk asesmen, ya Bapak Ibu. Nah, terus di dalam pembelajaran ini tentunya anak-anak tidak hanya diminta untuk mendesain aplikasi melalui Canva tadi, tapi mereka di sana sudah bisa mengakses sendiri, Bapak Ibu, mengakses sendiri bagaimana aliran peredaran darah itu terjadi, mulai dari detak jantung yang kembali ke paru-paru, terus kembali ke jantung dan mengalir ke seluruh tubuh. Dan juga kalau mereka menggunakan Chromebook sendiri, mereka sudah bisa mencari info-info tambahan melalui Chrome-nya sendiri. Nah, terus kenapa tujuan saya sangat besar untuk dapat menerapkan pembelajaran ini, karena saya ingin membentuk karakter anak itu yang cakap digital, terus berkolaborasi teknologi, serta membentuk karakter anak yang kreatif atas perkembangan zaman yang semakin pesat ini, Bu Fitri. Terima kasih. Oke. Bu Wadid luar biasa sekali ya dengan melatih anak melalui digital. Ini sungguh luar biasa sekali dan memang harus sesuai dengan tuntutan zaman ini, Bu Wadid ya. Kemudian Bu Wadid, ketika kita melakukan pembelajaran, ini tentunya kita mempunyai kendala. Ada siswa yang cepat paham, kemudian ada siswa yang mempunyai kendala yang lambat paham, begitu Bu Wadid ya. Bagaimana ini cara Bu Wadid memastikan setiap siswa itu ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran mendalam tersebut? Oke, untuk mengatasinya dari pertanyaan Bu Fitri tadi ya, tadi sudah saya jelaskan Bu Fitri. Jadi di sini saya membentuk kelompok secara heterogen. Jadi Bapak Ibu di sini siswa yang belum paham tadi nanti akan dibantu oleh teman sejawatnya seperti itu. Nah, di dalam kelompok ini dibagi juga beberapa poin, ada yang membantu melakukan desainer, sudah itu mencatat apa-apa materinya, sudah itu nanti ada yang bagian penyaji. Terus juga di sini untuk mengatasinya step by step saya melakukan pendekatan secara coaching ya. Coaching di sini jadi Bapak Ibu saya melakukan pendekatan kepada siswa itu dengan cara yang lebih menyenangkan seperti itu, tidak menghakimi ataupun mendorong siswa itu anak-anak ini cepat ini, tidak, tetapi secara coaching saya menimbulkan ide atau solusi dari peserta didik itu sendiri. Nanti dari pertanyaan yang dari ide atau solusi yang saya berikan itu, nanti anak-anak ini sebagai coach ya, saya sebagai coach, dia sebagai coach tadi dapat menjawab, oh ibu seperti ini, ternyata iya. Nah, saya hanya memancing, tetapi peserta didik ini nanti akan mengetahui
hasil dari jawaban apa yang mereka bingungkan tadi, seperti itu. Luar biasa sekali, boleh kita tepuk tangannya Bapak Ibu. Keren sekali boleh nih ya. Dan tentunya ini membutuhkan kesabaran yang tinggi karena memang tidak semua siswa ini cakap digital, apalagi terutama di sekolah-sekolah negeri karena memang fasilitasnya yang belum mendukung. Karena di setiap sekolah itu hanya ada sekitar 30 sampai 15 sampai 30 kelompok ya. Lain kalau di SDBA mungkin fasilitasnya memang luar biasa ya. Jadi memang kita harus membutuhkan pengawalan yang ketat ini untuk terhadap peserta didik kita, mulai dari login, kemudian prosesnya, kemudian outputnya, begitu boleh ya. Iya, baik Bapak Ibu, kita masih ada satu sesi lagi dan nanti ada door prize juga itu belum dibagikan, bisa sabar sejenak ya Bapak Ibu ya. Dan kita kembali ke Ibu Isnalita ini. Setelah Ibu melaksanakan pembelajaran mendalam di sekolah Ibu mengimplementasikannya. Kira-kira menurut Bu Isnalita pembelajaran mendalam itu yang seperti apa? Baik Ibu Fitri, setelah saya menerapkan dan mengikuti pembelajaran mendalam selama lebih kurang 3 bulan ya, di sini saya menyimpulkan bahwa pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran yang memang bermakna kepada kehidupan nyata anak-anak. Di situ ada prinsipnya yaitu berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Kalau untuk bermakna, misalkan kita di dalam kelas itu mengajarkan sebuah materi itu hanya cukup sampai di kelas, tetapi tidak sampai ke rumah atau tidak diterapkan dalam kehidupan nyata anak-anak. Nah itu tidak bermakna. Contoh kita menyampaikan materi tentang energi, mereka hafal energi itu apa, bagaimana cara menghemat energi. Tetapi ketika kita mau pulang sekolah atau mau mengakhiri pembelajaran, mereka ini malah lupa untuk mematikan kipas, mematikan lampu di kelas. Nah itu berarti mereka belum bermakna ke diri mereka, apalagi itu di sekolah, apalagi kalau mereka di rumah. Ya, cara-cara menghemat energi tadi tidak terterap di diri anak-anak. Nah, kalau untuk yang mengembirakan, menurut saya mengembirakan di sini anak-anak itu selain bisa memahami materi, mereka bisa mengeksplorasikan diri mereka. Dan mereka tidak takut salah dan tidak takut untuk bertanya. Jadi kuncinya di sini guru yang harus gembira dulu ya. Tidak harus masuk kelas marah-marah ya, sehingga anak takut untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat mereka. Itu menurut saya Ibu Fitri. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu luar biasa sekali ya. Jadi Bapak Ibu diambil kesimpulan dari penjelasan Bu Isnalita ya. Ketika kita mau mengajar masuk kelas, beban gitu itu lepaskanlah dulu depan pintu ya. Ketika kita pagi-pagi itu mungkin ada yang kesel dengan anak, mungkin kesel dengan lagi di rumah, tapi ketika berada tidak di sekolah dan berada di depan pintu kelas, kesel tadi kita lepaskan, itu tidak ada beban ya. Bapak Ibu kira-kira seperti itu Bu Isna pesannya. Kemudian Bu Marta ini, Bu Marta langkah pertama ini untuk menerapkan pembelajaran mendalam itu kira-kira menurut Bu Marta itu seperti apa? Baik, terima kasih Bu Fitri. Izinkan baik sedikit tadi ya Bu Isna. Kita sebagai guru itu hadir sepenuhnya. Jangan pikiran yang di rumah tadi bawa ke dalam kelas. Jangan sampai ya kayak gitu ya. Mau apapun kondisi kita di rumah, ketika sampai di kelas itu sepenuhnya hadir. Kalau saya ya Bu, di anak kelas 2 itu masih mirip-mirip lah di kelas 1. Pagi-pagi itu kalau mau datang tuh sudah disambut meriah, sudah salim semuanya. Sampai kelas sudah ditanya, ayo Bu, kita sholat. Nah jadi kan lupa kita tadi ya, ngapui di rumah tadi, lupa lah dulu kan. Lihat anak-anak tadi udah menyambut, udah siap dengan belajar. Begitu ya Bu Isna ya. Nah baik Bu Fitri, jadi tadi langkah pertama untuk menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Menurut saya pribadi, dari materi yang sudah saya pelajari mandiri dan dari Ibu fasilitator yang sangat hebat ini ya Pak, Bu, ketika kita sudah memiliki pola pikir bertumbuh, artinya yang tadinya kita jadilah ngajar ini pakai metode ceramah, selesai
menyampaikan aturan. Oh, ini anak-anak aturannya di sekolah ABC, aturan di rumah ABC. Kita tinggalkan dulu itu. Kalau kita sudah memiliki pola pikir bertumbuh, artinya kita siap dari rumah itu, sudah siap materinya, sudah siap permainannya. Jadi anak-anak tadi tidak bisa nebak, hari ini paling dikasih penjelasan singkat, selesai belajarnya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang langkah pertamanya, kita mengubah dulu pola pikir kita. Jangan cara pembelajaran konvensional zaman saya dulu, datang gurunya udah nepuk mistar, gimana lah ya. Jangankan mau bermakna ya Bapak Ibu ya, jangankan mau menyenangkan. Artinya kita mengubah dulu mindset awal kita sebagai guru. Jadi iya betul Bapak Ibu, saya sempat merasakan. Artinya ketika saya sudah menjadi guru tadi, tidak bisa kita kayak gitu. Kebetulan kemarin ketika saya di kelas 1, nada saya sudah tinggi sedikit, anak-anak sudah takut Pak, agak mendayu kalau anak kelas 1, kelas 2 itu ya. Tidak ada lagi selamat pagi, tidak bisa kita Bu, kita harus good morning, selamat pagi, apa kabarnya hari ini anak-anak, sudah sarapan belum? Saya pribadi membiasakan seperti itu Bapak Ibu ya. Dan menurut saya membekas Pak. Yang tadinya dikasih mistar ya baru datang ya, nggak tahu kita kan, baru datang itu tiba-tiba sudah tepuk mistar. Kira-kira kenapa Bapak Ibu ya? Seperti itu Bapak ya, Bapak Ibu ya, mengubah pola pikir awal kita itu dan hadir sepenuhnya di dalam kelas. Terima kasih. Iya benar sekali. Tepuk tangan untuk Bu Marta. Iya benar sekali Bu Marta ya. Dan pastinya ketika kita merubah mindset kita itu, kita juga harus mempunyai perencanaan yang matang sebelum masuk kelas Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu ngajar apa hari ini ya, tidak bertepuk dulu lah kira-kira. Kita lanjut ke Bu Fitri ini ya. Bu Fitri, iya. Pastinya ini setelah kita melewati pelatihan pembelajaran mendalam ini selama kurang lebih 3 bulan, ini tentunya keinginan kita itu berinovasinya tuh semangatnya luar biasa sekali. Menurut Bu Fitri, kira-kira ketika kita ada tantangan terbesar itu bagaimana Bu Fitri itu mengatasinya? Oke. Sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Bu Marta bahwasanya kalau sebelumnya kita ini pemikirannya masih takut, masih tertanam dalam jiwa itu, bisa tidak ya saya, apakah saya mampu, takut, tidak berani untuk mencoba. Yang dipikirkan itu takut salah, padahal belum dicoba. Jadi itu sebenarnya, jadi kita harus berinovasi bagaimana supaya pembelajaran itu menyenangkan. Kalau misalkan perbandingan ya, kalau untuk di kelas 4 mungkin seperti itu, kita harus mengikuti jadi anak-anak juga ya kalau untuk mengajar kelas 6. Nah, untuk mengajar kelas tinggi, karena saya mengajar kelas 6, itu bukan menjadi guru, malah menjadi teman ya. Kita berusaha menjadi teman. Kebanyakan kalau kita itu misalkan fokus anak itu ya tidak bisa kalau full, misalkan dari jam 7 sampai ke jam 12 full belajar itu tidak bisa. Kalau saya itu biar anak bisa mendekati anak itu, kalau anak-anak kelas 6 itu mulai masa pubertas. Jadi ceritanya itu mungkin ya cerita-cerita yang ada yang sedang mengenal pasangan. Saya mendekat seperti itu. Jadi anak-anak itu dekat dengan kita, pelajaran yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh mereka. Jangan sampai ya benar seperti tadi, mungkin itu ada beberapa guru yang dulu mungkin ya, tapi tidak sepenuhnya. Jangan masuk kelas ngajar, nah buka buku dikte dari halaman 1 sampai 10 atau mencatat atau menggambar, itu tidak bisa. Karena apalagi untuk kelas tinggi pasti sudah bisa yang namanya memberontak ya, tidak bisa menerima. Bu banyak niat, capek Bu, kerit lah, bahasa kami kan kerit ya. Jadi itu. Jadi kalau kami sebagai guru yang kelas tinggi, terkhusus saya ya, jadi menjadi teman kalau terhadap siswa. Jadi inovasinya yang begitu, kita bikin pelajaran itu menyenangkan, menggunakan, kalau sekarang sudah canggih zamannya, sudah banyak media-media interaktif lainnya, jadi bisa kita terapkan kepada anak. Kalau kelas 6 itu suka sekali kalau yang namanya main kuis. Kalau pagi harus kuis, kalau pulang juga harus kuis. Kalau itu ada beberapa pelajaran kami terapkan seperti itu. Mungkin itu
Iya, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Iya. Dan ini kita ke Bolin ini ya, pertanyaan terakhir ini Bolin ya. Bolin, sebagaimana pada pembelajaran mendalam itu pola pikir bertumbuh. Ini tentunya tidak semua guru menerima, yang pastinya ya. Dan ini menjadi tantangan terbesar kita ketika nanti ini adalah menjadi beban kita untuk mengimpaskannya ini Bolin. Menurut Bu Olin ini, bagaimana kita memberikan pencerahan kepada guru yang masih ragu tentang perubahan gitu Bu Olin kira-kira? Oke, baik Ibu Fitri. Jadi untuk Bapak Ibu guru dari Ibu Fitri tadi PPT dan PBB, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Jadi kita buang jauh-jauh Bapak Ibu pola pikir tetap. Oh, aku tidak bisa, aku nggak mau, aku malu. Nah seperti itu. Sebenarnya kami di sini juga, ya kami juga malu. Tapi ternyata kasih aplaus dulu untuk kami berobat di sini. Ternyata kami bisa, karena kemarin kami saling menguatkan. Bisa tidak ya, bagaimana? Nah saling bergandeng tangan. Bisa nggak ya? Ternyata kami bisa, alhamdulillah. Berbagi praktik baik dengan walaupun sedikit grogi ya Bapak Ibu harap maklum, tetapi jangan ragu. Ayo kita mulai. Nah baik itu di dalam kegiatan seperti ini ataupun di dalam pembelajaran. Jadi kalau di dalam pembelajaran Bapak Ibu jangan ragu untuk melakukan mengeksplor sesuatu yang baru seperti itu. Sama halnya seperti tema saya ini tentang literasi digital ya. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya nggak bisa aku ngajari anak-anak menggunakan Chromebook, nanti takut Chromebooknya rusak gitu kan, nanti pecah nanti saudaranya. Jangan takut Bapak Ibu, karena memang fasilitas di sekolah digunakan untuk pembelajaran. Benar Bapak? Seperti itu. Nah jadi kita gunakan. Ibu kepala kami, ayo gunakan semuanya, harus aktif, anak-anak harus bisa seperti itu. Jadi walaupun seandainya Chromebooknya kurang dari peserta didik itu, boleh bentuk kelompok yang mungkin dalam 3 orang tadi 1 Chromebook seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan ragu. Terus kalau seandainya memang belum ada atau bagaimana, bisa menggunakan media-media yang menarik yang tentunya dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Mungkin itu saja Ibu Fitri, terima kasih. Iya, oke. Boleh minta tepuk tangannya untuk keempat narasumber kita pada hari ini yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan pada penyampaian materi dari keempat narasumber kita bahwasanya kita berubah itu, bertumbuh itu mulainya dari mindset kita. Ketika kita inginnya berubah, ya tentunya kita harus punya perencanaan. Karena ketika kita memulai sesuatu pasti ada niatnya. Kalau istilahnya kita masih jadi guru, kita harus berubah. Baik Bapak Ibu, kita ke sesi tanya jawab. Ini saya serahkan ke audiens tamu undangan yang ingin bertanya, hanya dibatasi 2 pertanyaan ya. Yang nanya dapat door prize, yang jawab dapat door prize. Silakan Bapak Ibu. Boleh angkat tangan yang mau bertanya, peserta silakan. Ini guru inspiratif juga nih dari Kedua Pulau Muara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapa Janati, saya guru SD Negeri 20 Muara ini. Sangat menarik sekali ya, dari 4 pembicara di depan tentang pembelajaran mendalam. Benar seperti yang Bapak Puryono sampaikan tadi, bahwa kita ini bukan kurikulumnya yang berubah, tapi how we can treat our students. Jadi bagaimana kita bisa memperlakukan siswa kita dalam pembelajaran. Ya dengan 3 prinsip tadi ya, ada apa tadi? Mindful ya, terus meaningful, terus joyful learning. Tapi terkadang dalam kegiatan pembelajaran case-nya di kelas, yang fakta di lapangannya, kita agak kesulitan untuk menerapkan ketiga prinsip tersebut ya, dengan mengingat waktulah, kurang waktulah, atau apalah gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada kiat khusus nggak? Gimana sih cara mengintegrasikan ketiga prinsip tersebut agar tercapai semua, dalam arti kata digunakan semua ya. Oh, pembelajaran, terkadang pembelajaran itu joyful, menyenangkan, tapi terkadang tidak terlalu bermakna, kurang dapet feel-nya tadi. Siswa masih belum bisa mengkorelasikan
antara yang visual dengan nyata misalnya, atau mungkin sudah bermakna tapi anak-anak malah bosan dalam kelas. Nah gitu. Jadi bagaimana trik khusus atau kiat-kiat khusus dari para pembicara yang luar biasa di depan ini untuk mengintegrasikan ketiga prinsip tersebut agar bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kelas Ibu Septa ya. Kita tampung dulu ya. Ayo satu lagi. Silakan nih Bapak Ibu yang mau bertanya boleh. Boleh diangkat tangan atau angkat jari. Bapak Ibu ya. Kami silakan Pak. Iya. Pertanyaannya ditujukan kemana Pak? Ini ada 4 narasumbernya. Jangan bikin aku. Silakan Pak Mulyana. Baik, terima kasih. Dalam kegiatan pada hari ini saya dalam kesibukan tugas di kantor, saya sengaja full time di sini karena saya ingin tahu langsung bagaimana pencapaian pembelajaran proses pengajaran ini tercapai sesuai dengan substansi. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Pak Buryono telah menyempatkan waktunya ya. Iya. Terkait ini, Alhamdulillah sudah datang. Monggo Pak. Saya lebih, kalaupun pertanyaan itu dapat diterjemahkan sendiri, namun lebih ke semacam saran saja kepada para peserta. Saya meyakini Bapak Ibu yang di depan ini adalah orang yang ditumbalkan untuk melaksanakan acara ini untuk tampil di depan. Jadi dalam tanda kutip ditumbalkan. Artinya tidak menutup kemungkinan sebenarnya peserta yang lain akan mampu juga. Ya. Saya meyakini strategi itu ya. Jadi jangan sampai nanti gak ada yang tampil. Nah gitu kan. Saya paham tentang itu. Tadi sempat terucap oleh Bu Olin ya. Itu pasti terjadi hal yang seperti itu ya. Dari yang saya ikuti dari awal, pemilihan tema maupun strategi yang dipilih dalam yang melatar belakangi praktik baik masing-masing ini antara 4 orang ini saja sudah ada perbedaan latar belakang. Ibu ini fokus di sini, ibu ini fokus di sini, ibu ini fokus di sini, berbeda-beda. Namun dari praktik tersebut saya menangkap ternyata pola pikir di situ nampak terlihat pola pikir, mindset yang diinginkan itu dari yang diharapkan dari pembelajaran mendalam ini sebenarnya sudah tercapai. Kami Dinas Pendidikan merasa bangga kepada Bapak Ibu yang di depan dan kepada peserta-peserta yang lain yang tidak ditumpahkan di sini. Jadi saran kami berikutnya kepada Bapak Ibu teruslah gali pola pikir ibu tadi pada tema-tema yang lain dan tolong bantu kami Dinas Pendidikan mengimplementasikannya ke sekolah-sekolah atau guru-guru di sekitar sekolah Bapak itu. Demikian, terima kasih. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih keempat narasumber pertama ya ditantang ini. Siap mengimplementasikan kata Pak Buryono? Kata suaranya. Siap Bu? Siap. Bu Risna? Siap. Ini Pak berkecamatan kebetulan. Dari Hujan Mas, dari Lawang Kidul, kemudian dari Belimbing dan dari Muara ini. Jadi mereka berempat ini memang dipilih mewakili kecamatan masing-masing. Jadi tadi agak lebih dikit ya, nengok tumbal tadi. Rasa memana lah ya. Oh ternyata terakhirnya luar biasa pujian yang diberikan oleh Pak Buryono. Ya, boleh langsung bertulisnya nggak untuk beliau? Boleh. Yang spesial. Nah, ya Pak. Terima kasih. Boleh kameramen di sini kita gather dulu. Iya, oh foto dulu. Mau Pak, kami persilakan foto dulu dengan keempat narasumber kita, ya. Boleh tadi lagu keringat ini, gue dengar tadi. Alhamdulillah sudah dipuji senyum lebar ya. Kita boleh dulu silakan. Iya.
Oke, kemudian kami undang Pak Korwil, kami persilakan untuk foto bersama. Pak Korwil Hujan Mas, Pak Korwil Berinting, Pak Korwil Muarinim, dan Pak Korwil Lawang Kidul, Pak Beni. Belum? Oh ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali.